GP Mania dibubarkan, maka secara simbolik kami akan membuka kaos GP Mania buka kawan-kawan. Seperti ya. Satu, dua, tiga. Ini konfirmasi. Saya bubar, kemudian nanti memang ada secara simbolis juga kita akan menurunkan gambar atribut-atribut atau gambar GP Mania di ruangan ini. Jadi bubarnya GP Mania itu nggak punya dampak apa-apa. Relawan Ganjar, pendukung Ganjar itu sudah 80 lebih ya, dan sudah terus bekerja. Hari Minggu saya akan datang di acara Ganjarian di Karawaci dan kita akan punya acara besar di sana. Itu contoh ya, bahwa dukungan kepada Ganjar itu nggak pernah surut. Relawan-relawan yang sejati itu tidak mutungan. Nah, sehingga belum ada kejelasan membubarkan diri. Ya kalau menurut saya ini antara sensasi saja, biarkan saja, nggak perlu tanggapan. Terkait pembubaran GP Mania, Pak? GP Mania bubar itu dan sekarang Pak Gup diserang terus. Tanggapannya gimana, Pak? Itu gimana Pak, diserang terus? Tindas terhadap sahabat Ganjar Pranowo SGP jelas tidak, karena sendiri lain antara GP Mania dengan SGP itu. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, Abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong dan angkuh. Nah kemudian soal ya komentar macam-macam tentang Pak Ganjar, ya saya nggak tahu apakah itu orang sudah diorder untuk bicara negatifnya Pak Ganjar, ya kita terbuka lah. Tapi intinya pembubaran GP Mania itu nggak berdampak sedikit pun kepada dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Malah kami itu bersyukur sekali Bang Noel itu tidak jadi dukung Pak Ganjar, itu syukur, alhamdulillah. Tapi kan kalau di media sosial ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu, maksudnya beberapa platform beliau kan ini. Saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia, tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Hai, Saudara Immanuel Ebenezer, tolong jaga mulut Anda. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak bernyali. Jangan sekali-kali mengatakan Pak Ganjar tidak bermasyarakat. Apalagi ente mengatakan Pak Ganjar Presiden YouTube, sangat-sangat kurang ajar. Ya. Sangat-sangat bodoh cara berpikir Anda. Ya. Saat ini Pak Ganjar masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Jadi untuk masalah ke depan, jangan mengolok-olok pejabat negara. Ya. Kalau Anda berani-beraninya mengolok-olok Pak Ganjar, tidak bernyali, berhadapan dengan saya. Pembubaran itu saya sampaikan pertimbangannya yang tadi saya sampaikan awal. Ganjar tidak memiliki gagasan buat Indonesia ke depan. Kedua, Ganjar tidak punya keberanian. Kita butuh pemimpin yang punya nyali lah. Nyali tak usah melawan partai, nyali bang lawan ketua umumnya. Nyali untuk menyampaikan gagasan aja, tak usah ribet-ribet lah gitu loh. Karena 2024 nanti banyak kerjaan-kerjaan Jokowi saya yakinin itu akan diganggu. Berani nggak dia bilang saya akan mengawal legasinya Presiden Jokowi? Apalagi saya pendukung garis kerasnya Jokowi. Gitu. Itu aja deh, tak usah ribet-ribet gitu loh. Itu tidak kita dapatkan. Nggak ada kalau tadi sampaikan Ganjar tidak punya gagasan. Itu yang punya etika itu Ganjar. Karena kalau Ganjar ini tidak mengeluarkan gagasan sekarang, berarti kader PDI Perjuangan itu punya etika. Wong saya itu masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta gagasan, Ganjar miskin gagasan. Tidak masuk kalau untuk alasan yang tadi. Tidak punya gagasan, lantas belum ada kejelasan. Saya tanya dulu. Ya, dulu membentuk relawan itu dasarnya apa dulu?
Kan begitu? Hmm. Kan sudah tahu toh proses di kepartean itu kan sudah jelas bahwa presiden, gubernur, bupati, wali kota itu semua ada di pembicaraan di struktur partai di tingkat DPP partai. Nah, sehingga kalau sudah membentuk relawan sekarang, membubarkan sekarang, nah ya sah-sah saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, GP Mania dibubarkan oleh Pak Noel ya teman-teman ya. Ada alasan yang menarik yang ingin aku bahas. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa Pak Ganjar adalah seseorang yang tidak mempunyai gagasan. Yang kedua, Pak Ganjar tidak mempunyai nyali, tidak mempunyai keberanian, tidak bisa meyakinkan para pendukungnya untuk mendukung dia teman-teman. Dan ya, yang menarik ialah beliau mengatakan tadi di atas teman-teman bahwa kita butuh seseorang yang berani seperti Anies teman-teman. Nah pertanyaannya, yang berani seperti Anies itu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang berani yang dikatakan oleh beliau? Nah dan yang berikut yang perlu diketahui bahwa saat ini Pak Ganjar itu masih dalam status ya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana mungkin dia bisa menyusun visi misi atau menyusun program untuk nyapres menjadi calon presiden, menyusun visi misi, apalagi meyakinkan masyarakat ya, mencari pendukung. Padahal status dia masih sebagai gubernur, sedangkan Anies kan sudah tidak lagi teman-teman, sekarang lagi free ya kalau nggak salah. Nah jadi wajar kalau Anies itu dari tahun kemarin itu berkampanye ke kota-kota besar ya, dengan mengatakan diri siapa presidennya Anies, siapa partainya gitu, segala macam. Padahal teman-teman harus ingat bahwa keputusan resmi dari KPU untuk menyelenggarakan kampanye itu belum keluar teman-teman ya, diperkirakan ya di atas bulan 6 seperti itu kalau nggak salah. Dan inilah yang terlihat, kita bisa melihat siapa yang tidak etis sekarang dalam berkampanye seperti itu ya. Ini menurut pendapatku pribadi, teman-teman bisa nilai sendiri. Dan yang berikut, beliau Pak Noel ini mengatakan bahwa janganlah sesama pendukung Ganjar kita itu saling membenci ya, menghina dan sebagainya. Padahal jelas-jelas Pak Noel sendiri dalam setiap interviewnya, dalam setiap wawancaranya, banyak tersebar di TikTok, dia mengatakan bahwa Pak Ganjar adalah seorang yang angkuh dan sombong seperti itu. Nah apa yang bisa teman-teman nilai dari seorang Pak Noel ini? Banyak yang bilang juga memang Pak Noel ini adalah seorang yang manipulatif teman-teman. Dia bisa memanipulatif ya, memanipulasi semua keadaan untuk dalam tanda kutip membangun citra dirinya yang baik teman-teman ya. Padahal teman-teman tahu Pak Noel itu dari rentetan sejarah, beliau pernah ya katanya membela seorang teroris terdakwa teroris teman-teman, Munarman seperti itu ya. Ya teman-teman sudah bisa menilai lah bagaimana sosok Pak Noel ini.